Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan untuk firman Tuhan yang akan Pak Ayung sampaikan, bahwa bagaimana minggu lalu Pak Ayung minta untuk kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8 di situ. Nah, dikatakan di situ yang saya katakan yang di ayat 8 itu katakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, mari Bapak Ibu mungkin yang sudah merenungkan dan kemudian membawa di dalam komunitas kita bisa sharing. Monggo silakan. Mari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan loh. Ya, sing wis mantep iku anu Pak Alek, Pak Kamto. Pak Ima. Monggo Pak Kamto. Ya, terima kasih Pak Ayung. Memang saya terus terang terinspirasi dengan kesaksian Pak Alek dan Pak Ayung beserta semua teman-teman Jawa Timur ketika mendoakan kotanya. Nah, dulu kan kesaksian kota Surabaya itu semrawut kayak gitu. Tapi setelah didoakan seperti yang diperintahkan di 1 Timotius 2 ini untuk mendoakan kota, raja-raja, penguasa gitu ya. Saya ini sejak kurang lebih 2 bulanan lah ini mulai mendoakan kota. Saya juga ngajak teman-teman, ayo setiap malam hari kita doa untuk kota kita, untuk bangsa dan negara kita. Ya, walaupun secara realita yang saya lihat belum ada perubahan yang signifikan, tapi saya juga melihat sudah mulai banjir juga sudah agak berkurang. Dan saya percaya, saya mengimani apa yang juga dicontohkan oleh para leader kita ya. Saya percaya kota Pekalongan yang tadinya juga rada semrawut ya, rob banjir ya akan berubah, akan menjadi kota yang nyaman dan toleran. Itu penting. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, luar biasa. Memang kita perlu doakan kota kita ini dengan dengan hati sungguh-sungguh. Saya itu kalau jalan pagi di kampung, hal yang kecil jalan kampung, saya enggak mau barengan kayak konsolio, soalnya tangannya bolak-balik mesti munggah gini berkati kampung, saudara. Kok pikirin mau kesurupan. Jadi mulai dari kampung kita doakan seperti itu. Berangkat kerja, itu juga sepanjang jalan sampai kantor kita doa dalam bahasa roh seperti itu. Bahkan kalau saya masih ingat, saya lupa itu Pak Ayung tahun berapa ya, kemudian seluruh gereja ini di Surabaya teman-teman ngadakan untuk baksos seluruh kota Surabaya barengan seluruh gereja-gereja, dan kemudian kebetulan juga full gospel dilibatkan. Nah, kebetulan saya ini kebagian yang jadi waktu itu ngadakan baksos kesehatan seluruh kecamatan di seluruh Surabaya. Kemudian pembersihan kota. Nah, saya ini full gospel kebagian yang resi kota. Saya total tuh kurang lebih waktu itu ada 7.000 orang loh saudara. Dibagi pos-posnya, bagi-bagi. Itu jalan, kalau Bapak Ibu tahu jalan Tunjungan itu dari Gubeng Tunjungan, dibagi segmen-segmen, dibersihkan. Ono dikosei,
dan lain-lainnya seperti itu. Nanam pohon di Jalan Raya Darmo, kali dibersihkan itu semua turun tangan. Saya yang lihat itu sampai merebes mili saya itu. Gantoli kotoran di kali, lalu melumpuk ke uang, sumbang ke pemerintah untuk bikin apa itu perahu untuk bersih kali. Seperti itu. Waktu itu belum banyak hal itu terjadi gitu. Tapi kita orang-orang ini orang-orang percaya ini bersama-sama. Nggak lihat gereja, yo gereja Katolik, yo karismatik, yo GKI, barengan semua. Wah itu momen yang luar biasa sekali. Yang tadi Pak Kamto ngomong itu saya ingat seperti itu. Itu karena doa untuk yang full gospel terlibat aktif untuk persatuan gereja-gereja dan kita terlibat aktif untuk mendoakan gereja. Nah itu contoh kesaksian yang dari Surabaya seperti Pak Kamto. Mungkin mari teman-teman, saya kan juga lihat ini bagaimana Solo itu kan juga doakan kota ya Pak Gianto ya, kalau malam hari itu ya di mana. Mungkin Pak Gianto bisa sampaikan bagaimana orang laki-laki berdoa menengadakan tangan tanpa marah, tanpa perselisihan. Lah itu ono sarate. Mari silakan Pak Gianto. Ya, terima kasih Pak Alek untuk waktunya. Ya dari 1 Timotius 2 ayat 8 ini memang kita dituntut untuk bisa berdoa dengan benar. Dan di Solo juga sudah mendoakan untuk kota, untuk full gospel, ya juga doa MDK tiap Jumat sudah kami lakukan. Tapi yang luar biasa dari ayat 8 ini, kita berdoa harus tidak ada perselisihan dulu dengan orang lain. Kita diingatkan untuk mengampuni lebih dulu, karena dalam doa Bapak kami juga ada, kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni Tuhan Yesus dosa-dosa kita. Jadi tidak hanya pria ya, di ayat 9 juga wanita semua harus berdoa, dengan doa ini harus sebagai gaya hidup kita setiap saat, untuk terus ingat doa kepada Tuhan Yesus, sehingga semua permasalahan yang kita hadapi, apa yang harus kita putuskan, itu kita selalu mengandalkan doa kepada Tuhan Yesus untuk dapat mengambil keputusan dengan benar apa yang akan kita lakukan, kita putuskan. Juga dengan ayat 8 ini, kita tidak boleh ada hati yang ya marah, baik pada keluarga, teman, siapapun, itu harus dihilangkan lebih dulu, agar doa kita ini bisa tersampaikan pada Tuhan Yesus dengan benar. Ya, itu Pak Alek yang Ya, bisa jadi saya Solo sampaikan. juga sudah melakukan ya Pak ya, yang Sudah, lihat Pak Alek. foto-fotonya itu ya. Ya, Tanpa sudah. perselisihan, tanpa marah, atini resik doa untuk saya percaya chapter-chapter di Solo pun akan bisa terjadi kebangkitan. Amin. Amin. Oke, Amin. mungkin ada lagi yang mau sharing Bapak Ibu? Silakan dari regional lain. Jogja loh. Iya Pak Beni. Iya Pak, ya terima kasih Pak Alek. Ya kalau Jogja kita punya program ya Pak, visi yaitu sampai akhir tahun menjadi 2 regional ya. Ini kita sampaikan kepada leader. Salah satu yang menjadi pokok yang harus kita lakukan yaitu salah satunya yaitu berdoa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita di marketplace, yaitu membuat hit list ya Pak. Jadi siapa orang-orang yang kita ingin doakan, kita ingin jangkau, kita buat hit list ya. Itu sudah kita sampaikan kepada tim, para leader.
para chapter, supaya masing-masing chapter itu membuat hit list, berdoa untuk mereka-mereka yang akan kita jangkau. Kita nggak usah jauh-jauh ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, komunitas kita, ya, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan melalui wadah FGP, ya. Yang penting kita tekankan sama mereka, kita melakukan bagian kita, ya. Karena mereka bisa datang percaya itu kasih karunia Tuhan, ya. Itu aja Pak, kita tekankan, membuat hit list ya. Berdoa, kita bikin hit list, kita doakan mereka-mereka di dalam setiap kegiatan member meeting. Ya, terima kasih Pak Beni. Salah satu ciri dari orang Full Gospel LOF yang kapan hari saya pernah sampaikan, BBM, bersaksi, berbagi majalah voice, dan M-nya ini mendoakan. Nak berdoa pasti berdoa, tapi ini mendoakan, artinya dengan tadi itu yang katakan tanpa marah, tanpa perselisihan, itu mendoakan seperti itu. Oke, satu lagi yang dari Semarang, monggo. Mari datang satu yang baru kobongan ini. Silakan, silakan. Mari silakan. Pak Petrus Sunarso mungkin RP-nya. Sharing gimana ini, Pak Petrus? Apa juga sudah Semarang lakukan untuk mendoakan ini chapter kota? Mari Pak Narso. Suaranya kok enggak ada Pak Narso? Kok enggak ada suaranya? Ya. Ya, sudah dengar Pak. Oh iya. Ya, Pak Alek, untuk Jateng 1 kita cuman ada doa rutin Pak. Jadi ya tiap Kamis kita akan selalu doakan chapter juga untuk pemerintah, untuk kota Semarang. Juga di doa malam itu sebulan sekali tiap Rabu kedua. Seperti itu Pak. Ya kita selalu rutin berdoa. Puji Untuk Tuhan. kota Semarang dan untuk chapter-chapter yang ada. Ya. Ya cuman itu Pak. Ya, terima kasih Pak Narso. Coba teman-teman perhatikan waktu teman-teman doakan kota, lingkungan, dan orang-orang hit list itu, coba diperhatikan apa yang terjadi perubahan itu, seperti itu. Seperti yang disaksikan Pak Ayung beberapa waktu yang lalu, kota terjadi perubahan, chapter terjadi perubahan. Oke, Pak Ayung sudah memberikan kesaksian teman-teman, silakan Pak Ayung, monggo. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Teman-teman semua, Bapak Ibu, semuanya sehat-sehat. Roh, jiwa, tubuhnya ya. Semuanya sehat-sehat, baik-baik keadaan. Haleluya. Man of Valor yang kedua yaitu prayer. Saya ulangin lagi, Man of Valor itu adalah man of force, virtue, wealth, strength, and power. Man of Valor. Jadi sebagai orang percaya itu kita terus dituntut sama Tuhan naik level supaya kita ini dilatih sama Tuhan, iman kita dilatih, kita punya pengharapan kita kepada Tuhan, terus kita dilatih supaya seseorang akan ketemukan keserupaan dengan Kristus. Tujuannya, intinya kekristenan kita ini harus mau belajar terus untuk kita juga mau dilatih, kita mau melayani. Karena tanpa kita dilatih, tanpa kita melayani, kita menjadi orang Kristen yang pasif, bukan yang aktif. Yang dikehendaki Tuhan adalah orang Kristen yang aktif. Ya, yang aktif itu yaitu man of valor ini adalah orang yang punya kekuatan, punya power, punya force, punya dorongan kuat. Punya wealth, punya sehat roh, jiwa, tubuhnya, kemudian punya pengharapan yang kuat.
Nah, ini sehingga pada waktu kita ini ada dimanapun, di chapter, kita di gereja, kita di rumah, kita di pekerjaan, kita ini berdampak, impactful life. Ya, balik dalam semua hal kita harus mempunyai dampak, baik itu ekonomi, baik itu spiritual, baik itu pelayanan, baik itu kita berhubungan satu dengan lain. Ini Man of Valor adalah salah satunya, yaitu kemarin beberapa minggu yang lalu sudah membahas 2 minggu yang lalu tentang iman ya. Sekarang tentang prayer. Nah, prayer kemarin sudah saya jelaskan bahwa Man of Prayer ini basically-nya, yaitu dasarnya yang kita kemarin beberapa ayat coba diulang lagi, direnungkan lagi. Kemudian saya mohon betul-betul Bapak Ibu sharekan ke chapter, sharekan ke keluarga, share ya, bagikan kepada orang supaya apa? Supaya gak hilang. Kalau kita simpen dewe hilang. Banyu itu kalau disimpan susi jadi bosok. Dibagi no, share no, dibagi no. Ya, sumur itu lah mati, nggak ono aliran mana susi bosok. Ya, ikan pun juga aliran. Kalau udah ada alirannya ikan, susi akhirnya bosok mati. Nah, sama juga kita. Jangan, kita harus sharekan, bagikan sebanyak luasnya orang-orang supaya banyak orang juga mereka terinspirasi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang di dalam Daniel, bagaimana Daniel itu orang sungguh valor man. Dia seorang betul-betul orang percaya yang dia selalu menghadapi masalah, menghadapi apa, berdoa. Kemudian Mazmur Daud itu dikatakan di Mazmur 27 ya, ayat 4 itu ya, yang dia sukakan yaitu apa? Diam di pelataran Allah. Ya, di rumah Tuhan, menikmati baitnya, menikmati Tuhan. Wah, luar biasa. Kemudian Lukas 6 ayat 12 itu juga bagaimana murid-murid itu ya sungguh-sungguh menatap fokus kepada hanya Tuhan. Nah, kenapa doa ini penting banget, penting sekali? Kehidupan doa, karena satu-satunya kita yang bisa nyantol, satu-satunya yang kita bisa berhubungan langsung. Jadi kekristenan sebetulnya Tuhan ini ingin memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak karena pemberontakan. Ya, daging ini berontak, daging ini melawan. Itu cuma satu-satunya lewat doa, nggak ada jalan lain. Doa dan puasa itu bisa kita menyentuh surga, menyentuh langit, menyentuh Bapa. Ya, jadi betapa pentingnya. Jadi tanpa doa, Bapak Ibu, kita akan kehilangan kontrolnya Allah, kita akan kehilangan visinya Allah, kita akan kehilangan banyak hal. Tapi justru itu dengan doa itu betapa pentingnya doa. Salah satu yang dikehendaki ayat 1 itu jelas sekali. Ayat 1 dari 1 Timotius itu jelas dari Paulus, Rasul Kristus, menurut perintah. Nah, ini perintah Allah. Waduh, kalau ada kata perintah, ya, ada kata pokoknya di Alkitab, hati-hati. Wah, itu mesti diperhatikan, Bapak Ibu ya. Ini perintah juru selamat kita dan Kristus Yesus, pengharapan kita. Nah, bayangin, ini dari pembukaan aja sudah begitu penting suratnya ini kepada Timotius. Kenapa? Timotius ini dia akan menghadapi pelayanan yang tidak mudah pada zamannya Timotius. Demikian juga kita, Bapak Ibu, tidak mudah kita di marketplace ini. Ya, nah, maka itu kita harus betul-betul bersandar. Nah, doanya itu apa yang pertama dikehendaki Tuhan itu supaya apa? Supaya berdoa buat siapa itu? Semua orang. Semua orang. Semua orang, terutama kota kita. Ya. 1 Timotius ini luar biasa. Untuk berdoa buat pemerintah, buat kota, buat di mana kita tinggal. Ini podo dengan, coba kalau sudah ketemu sahabat Edo, Yeremia 29 ayat 7. Ini pegangan kita hamba-hamba Tuhan yang ada di Surabaya sejak tahun 2000.
sampai hari ini. Pegangannya ini Pak Berat selalu diulang diingatkan. Yeremia 29 ayat 7. Ini podo dengan 1 Timotius ini, zamannya Timotius. Saya bacakan ya. Ya, Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. nah, jadi kalau apa namanya ini zaman perjanjian lama itu kan bangsa Israel memang selalu mengalami tekanan, teriak sama Tuhan, berdosa lagi, teriak lagi, berdosa lagi, mengalami pembuangan. Ya, nah, itu supaya Tuhan ngeling nomane, usahakan dan doakan kota kemana aku buang, kota kemana aku tempatkan engkau, anakku. Nah, supaya apa? Kalau pemerintahnya ini bagus, pemerintah ini ada karena ada orang percaya ini berdoa, hanya orang percaya ini yang orang benar ini yakin berdoa, itu besar kuasanya ini, itu pemerintahan yang mengambil keputusan-keputusan yang nyeleneh, keputusan-keputusan yang berpihak, keputusan-keputusan yang tidak membawa kesejahteraan maupun keadilan sosial, itu lewat doa-doa kita, itu tiba-tiba mereka itu dibelokkan sama Tuhan, bisa memutuskan sesuatu yang untuk kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Nah, kalau sejahteranya kota itu lewat keputusan-keputusan itu, maka kita pun juga ngalami sejahtera. Nah, ini banyak orang tidak memahami ini karena apa? Dianggap, wes itu doa pendeta, doa itu majelis. Oh enggak, jelas di mana-mana aku mengendaki, ayatnya jelas. Ayat 8 itu di mana-mana pria menadakan tangan ya, tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran, ya, yang kudus berdoa, artinya di mana-mana. Full gospel ada di mana-mana. Di marketplace itu artinya di mana-mana itu di marketplace. Semua orang percaya. Bukan cuma profesi seorang hamba Tuhan, bukan. Itu pekerjaan semua orang percaya, orang yang terpanggil. Ya, Bapak Ibu, termasuk LOF. Doakan kota, doakan pemerintahan, doakan semua orang. Doakan juga semua gereja-gereja, doakan sekat-sekat, tembok-tembok gereja, tembok kecurigaan, tembok kesalahpahaman, tembok egoisme, ya, tembok-tembok my kingdom, itu mesti dihancurkan, didoakan, dihancurkan, supaya betul-betul Tuhan, hanya Tuhan, ya, the kingdom of God itu yang ada di dalam gereja-gereja, supaya memancarkan aura, memancarkan berkat, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kota-kota. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya sekali kita kenapa doa. Kalau kita mempelajari Paulus dan juga di Daniel 10, ya, itu nanti next time, itu nanti kita kelihatan sekali kenapa begitu pentingnya doa. Karena saat tenani, ya, nanti minggu depan ini nanti Pak Alek, ini waktunya mepet, sudah saya selesai. Ini nanti saya ini untuk pelajari Pak Alek, minta semua merenungkan betul-betul Efesus 6. Mulai dari ayat 12 sampai 18. Efesus 6 ya, kalau lebih bagus ayat 10, baca mulai dari awal aja, ayat 10 sampai 18. Sampai 18 ya. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Ya. Wah, ini nyambung dengan yang kita bahas pagi hari ini. Bahwa begitu pentingnya doa untuk negara, untuk kota, untuk pemerintahan, untuk semua orang. Ya, termasuk gereja-gereja. Oke, saya kembalikan Pak Alek. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan dari yang tadi disampaikan mengenai 1 Timotius 2 tadi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita berbagi juga, silakan. Mari.
Mari silakan Bapak Ibu. Alex boleh sedikit Oh iya, pertanyaan. justru kita perlu berbagi ini Pak. Ya, kemarin kan 2 minggu yang lalu Kak Hayung mau kasih itu doa yang benar itu ya, kan banyak juga ada orang bilang berdoa itu jangan hanya meminta-minta, tapi ada juga yang bilang di ayatnya mintalah kamu akan mendapatkan. Itu kalau boleh besok dikasih Kak Hayung untuk doa yang benar itu. Terus terang saya ya juga belum tahu benar. Yang benar itu boleh minta-minta terus atau jangan gitu. Jadi yang benar itu yang gimana gitu. Iya, Ya. wah ini luar biasa. Saya kalau urusan makanan, kebutuhan kita disuruh Tuhan itu cuma mengucap syukur, bukan minta-minta. Ucap syukur, bukan minta-minta. Yang di Alkitab tulis semua yang ada kata mintalah. Sampai hari ini kamu nggak minta, bukan. Itu perkara spiritual, perkara rohani. Oh, Minta buah roh, minta kita nih makin bertumbuh, makin kuat imannya, minta nah seperti juga ayat yang di Ulangan 28 itu ya, jikalau engkau benar-benar mendengarkan baik-baik perkataanku, maka aku akan membuat lumbung-lumbungmu, semuanya itu sudah jelas. Aku akan jadikan kamu kepala bukannya ekor, engkau akan naik bukannya turun. Itu dipelesetkan, ada beberapa hamba Tuhan itu juga bicara tentang berkat. Bisnismu akan naik. Ora, wela rajin, wela sungguh-sungguh ditoto, manajemennya benar-benar mengatur keuangannya, semuanya itu baik. Kita dikasih akal budi, kita selalu mengucap syukur, ojo lali ngasih pada orang, memberi, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Itu perintah Tuhan KB Pak Gianto. Nah itu kita akan makin melimpah. Banyu sumur itu lah kita ini diambil terus, makin mengalir, makin deres, makin akeh. Tapi kalau disimpan susi jadi bosok, jadi penyakit. Itu prinsipnya kerajaan Allah. Nah makanya di Amsal itu kan ngomong, ada orang yang makin memberi makin berlimpah, tapi makin dia menyikan makin miskin. Aneh kan? Nah, tapi orang-orang dunia kan nggak mengerti. Dia pikir makin nyimpen, tapi begitu dia sampai di rumah sakit suatu saat dia akan geluh, dia ketun, aduh biar aku kan. Nah itu bedanya. Jadi ini ojo dikaitkan yang namanya minta itu yang di setiap ada kata mintalah, ketuklah. Tuhan ini baik sekali memberikan minta karunia-Nya. Minta seperti orang-orang Korintus itu, minta karunia nubuat, karunia tujuh minta-minta karena kita ini kelamaan dicekoi duit terus saja, harta, benda semua pengen soge makin maju. Iku sehingga apa-apa sih diminta kaitannya bi iku Pak Gianto. Nangkep ya? Ya, tahu. Ya, makasih. Ayo. Ya, ucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Makin kita ngucap syukur, Tuhan limpahkan. Contohnya apa? 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Coba delon. Tuhan nggak minta-minta ambil bapak itu. Enggak bocon nanggone Matius tempat Injil itu. Dia mengucap syukur, dia mendengarkan, dia mengucap syukur. Bapak, hamba mengucap syukur atas berkat-Mu melimpah. Wah, betul dia mengucap syukur. Ya. Ya, makasih Kak Hayung. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan jangan sungkan. Mari silakan Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa Pak Alex, sambil sekarang ini apa yang hari ini nanti kalau kelupaan mereka nanti pas dalam perjalanan atau 1-2 hari kemudian teringat tanya, lebih banyak tanya saya lebih senang. Oke, supaya kita enggak Pak Alex, supaya pemahaman betul-betul pemahaman Alkitab ini enggak keliru, terutama
dalam hal doa, iman, ya. Ya, terima kasih Pak Yung. Bapak Ibu jangan lupa untuk minggu depan ini kita ngerenungkan sekali lagi Efesus 6 ayat 10 sampai 18 Bapak Ibu. Itu bisa direnungkan dan monggo nanti minggu depan itu kita sharingkan ya. Kita sharingkan jadi bukan yang tertentu aja, yang teman-teman yang lain juga bisa sharing dapetnya apa gitu. Untuk kita boleh melengkapi setiap kita seperti itu. Oke? Kalau gitu boleh saya tutup ya Bapak Ibu ya. Ini